Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Imamul muttaqin wa qaidil mujahidin. Habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mengangkat tema kajian kita tentang kelebihan salat subuh. Sekalian kita akan membahas, yuk kita ramaikan sholat subuh ke masjid. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, informasi dari surat Al-Isra ayat 78, firman Allah Subhanahu wa taala yang terkait tentang sholat subuh adalah Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Artinya, dirikanlah sholat sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh disaksikan oleh malaikat. Saudara-saudara sekalian, jadi itu salah satu kenapa pentingnya sholat fardu subuh kita laksanakan, karena disaksikan oleh para malaikat. Masya Allah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, itulah tadi bunyi ayat yang terkait tentang sholat subuh. Ada hal yang menarik terkait dengan sholat subuh ini, yakni dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di mana ya dari salah satu ciri-ciri orang yang kurang baik adalah ya dia malas melakukan sholat subuh. Nah, kita bacakan hadisnya ya. Salah satu kegunaan mengamalkan sholat subuh ini untuk terhindar dari stigma atau cap sebagai orang munafik. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya, sekalipun dengan merangkak. Jadi karena belum tahu aja fadilahnya. Jadi kalau tahu nanti akan berlomba-lomba melaksanakan sholat subuh, apalagi melaksanakannya di dalam masjid. Masya Allah ya. Untuk itu kita akan bahas ya sedikit tentang keutamaan sholat subuh ini. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita rajin melaksanakan sholat subuh, di antara keutamaannya nanti akan kita dapatkan. Apa itu? Ya, pertama akan dilapangkan rezekinya. Nah, ya, pernah satu ketika Rasulullah SAW pulang sholat subuh, melihat Fatimah anaknya masih tidur. Lalu Rasulullah berkata kepadanya, "Wahai Fatimah, bangun dan saksikanlah rezeki Rabbmu, karena Allah membagi-bagikan rezeki para hamba antara sholat subuh dan terbitnya matahari." Ini hadis riwayat Bukhari ya. Jadi janganlah sempat kita tak melaksanakan sholat subuh, peluang rezeki itu akan macet-macet ya. Yang kedua, biasanya ya sebelum melaksanakan sholat subuh kita selalu melaksanakan sholat fajar, namanya sholat sunat fajar. Nah, fadilah ini sebenarnya juga lebih luar biasa ya, walaupun lebih luar biasa sholat subuhnya. Jadi sholat sunatnya saja sudah luar biasa, bagaimana lagi sholat fardu subuhnya. Nah ya, hadis riwayat Muslim, 2 rakaat sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya ya. Masya Allah.
Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, setelah melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah atau sholat fajar, ada baiknya kita melakukan zikir yang biasa diajarkan oleh para ulama kita. Ya, bunyinya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah sebanyak 100 kali. Nah, kalau ini setiap subuh diamalkan, insyaallah, karena ini disebut zikir malaikat, ya, peluang rezeki pun akan bertambah. Nah, setelah itu baru laksanakan sholat subuh. Nah, baik, kemudian apalagi ya keutamaan sholat subuh? Ya, keutamanya adalah diantaranya penyebab masuk surga. Nah, hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang menjalankan sholat bardain ini yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, ada lagi beberapa hal yang menarik, yaitu peluang mendapat kemenangan, di mana Rasulullah apabila hendak menyerbu suatu kaum, beliau menundanya hingga tiba waktu subuh. Hadis riwayat Bukhari. Ya, ini juga ya suatu teknik atau trik yang dilakukan Rasulullah selama ya melakukan dakwah. Kemudian apa? Sholat subuh penghalang masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Ya. Tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Jadi 2 sholat ini penghalang masuk neraka. Ya. Apalagi dengan sholat subuh jadi dapat jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Bunyinya sebagai berikut: barang siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa membunuh orang yang menunaikan sholat subuh, Allah akan menuntutnya sehingga ia akan menenggelamkannya di dalam neraka. Ya, jadi hati-hati ya dengan kondisi seperti ini. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada hal yang menarik tentang kisah sholat subuh ini, sebagaimana ya yang diinformasikan sebagai berikut. Saudara-saudara sekalian, ya sebagai penutup, ada hal menarik tentang kisah sholat subuh ini. Sholat subuh sangat mahal nilainya, karena sholat sunat fajarnya saja senilai dengan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, sholat subuhnya bagaimana? Ya sudah pasti akan lebih besar. Ya, kan ada hadis Nabi, siapa yang melaksanakan sholat fardu tidak ada yang ditinggalkan, insya Allah nanti masuk ke surga melalui pintu sholat namanya. Ya. Nah, inilah penutup kita. Ada beberapa kisah menarik tentang sholat subuh ini. Dalam peristiwa Tustur, tahukah engkau tentang Tustur? Nah, ini kisah sahabat Anas bin Malik bersedih karena terlewatkan waktu sholat subuh pada waktu menembus benteng musuh, di mana pertempuran waktu itu antara kaum muslimin dan Persia, 30.000 kaum muslimin dibanding 150.000 tentara Persia. Saat itu sudah masuk menjelang subuh, benteng musuh belum terbuka. Jadi pada saat penyerangan pintu musuh itu ditembuslah, semuanya terbuka dan terjadi pertempuran di dalamnya, dan umat Islam bisa menang. Walaupun menang begitu, para sahabat semua bergembira dan senang, tapi sahabat yang namanya Anas bin Malik masih merasa sedih. Karena apa? Waktu subuhnya terlewatkan. Walaupun sudah rukhsah dalam fikihnya kalau dalam pertempuran terlewat sedikit waktu subuh, tapi Anas bin Malik sedih. Kenapa? Dia bandingkan fadilah sholat subuh itu luar biasa. Salah satu fadilah yang luar biasa adalah sholat fardu subuh ini. Jadi sama dengan ibadah yang agung. Masya Allah, sahabat Nabi ini ya. Ada informasi yang lebih menarik juga, ya, di mana informasi dari seorang penguasa Yahudi. Apa katanya? Kami baru takut terhadap umat Islam jika mereka telah melaksanakan sholat subuh seperti melaksanakan sholat Jumat. Ya, Masya Allah. Jadi kalau begitu penuh sholat subuh, ya ini akan menggetarkan orang-orang Yahudi rupanya. Ya, banyak informasi dari ustadz-ustadz kita yang ada di Palestina. Memang sering begitu orang Yahudi memantau-mantau ya. Gitu dilihatnya, masih belum penuh
ya, dia tidak takut gitu. Begitu dilihatnya satu saat penuh salat subuh, maka dia akan ya ketakutan melihat kondisi seperti ini. Masya Allah. Yuk kita ramaikan salat subuh di masjid ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.